Halo, selamat sore teman-teman semua di seluruh Indonesia. Kita kembali lagi ngobrol bersama dengan saya Meli Kyung. Jadi kita dalam acara ngeteh bareng. Nah, selamat sore. Kita sore-sore itu ngeteh aja ya dan cerita yang apa ya yang mengundang rasa optimis ya. Jadi kita mesti semangat ya walaupun pandemi ini panjang dan kita juga gak tahu sampai kapan, tetapi minimum kita bisa melakukan sesuatu yang lebih positif ya, sesuatu yang bisa membangkitkan semangat kita bersama-sama. Nah, nanti hari ini saya mau ngobrolin apa ya gitu. Nah, selalu saya cari topik-topik yang sederhana, yang sedang dibutuhkan oleh banyak perempuan ya. Nah, kita sudah kehadiran seorang teman yang sangat luar biasa ya, seorang apa ya? Saya senang sekali dengan caranya Cinkin nih, kita belajar dari Cinkin ya. Terus bagaimana sih peran seorang perempuan yang begitu luar biasa, bagaimana peran suaminya. Nah, nanti ini kita akan ngobrol sama Cinkin ya. Kita akan panggil, halo Nik Vali, selamat sore. Pak Rahmat, selamat sore. Nah, ada Pak Thomas, ini kabar Tuhan, saya juga mau undang Pak Thomas ya. Bu Lisa, selamat sore. Saya panggil Cinkinnya dulu ya. Kita ngobrol sore-sore. Sore Hai. Cici. Sore Cici. Aku tuh paling seneng deh kalau lihat semangatnya Cinkin tuh nggak pernah ada lelah-lelahnya gitu ya. Di Lelah samping lah Ci. apa? Tidur. Kalau lelah tidur Ci. Ini udah sampai ke langit-langit nih. Oke, thank you Cinkin sudah hadir. Biasa Cici setiap hari Rabu itu suka ngajak teman-teman itu untuk ngobrol sesuatu yang sederhana gitu ya. Hmm, Sederhana, tapi mudah-mudahan kita selalu memberikan manfaat buat sekitar kita ya, Cinkin gitu. ya Ya, betul. nah di masa pandemi ini kan banyak banget ya, saya lihat banyak banget perempuan-perempuan yang lumayan stres gitu kan, gitu karena keadaan ya, gitu. Jadi bagaimana sih supaya kita juga sesama perempuan itu juga kita bisa saling saling apa ya, kita bisa saling mendukung, saling memberikan semangat gitu. Nah, makanya Cici pengen ngundang orang-orang yang betul-betul bersemangat seperti Cinkin ini luar biasa sekali semangatnya, selalu tersenyum gitu ya. Padahal aduh kayak di mana-mana ada Cinkin deh gitu perasaannya gitu ya. Belum lagi masih mentorin orang lagi gitu ya. Gitu. Nah, memang kalau misalnya di Cici itu kan membangun yang namanya keluarga ya. Jadi Cici kan memang concern di keluarga gitu. Jadi Mm-mm. bagaimana peran dari seorang istri, peran dari seorang ibu itu kan sangat-sangatlah penting. Nah, kalau ibu itu berperan dengan baik, istri berperan dengan baik, maka dia akan melahirkan, akan menghadirkan surga di dalam rumah. Tapi kalau Betul. sebaliknya gitu ya, itu akan menghadirkan neraka nih katanya gitu ya, Sinkin ya. Nah, jadi supaya teman-teman di sini juga bisa bisa belajar gitu ya. Nah, mungkin ya Cintin bisa berbagi dong sedikit cerita kepada teman-teman ya, khususnya yang para perempuan ya sebenarnya. Nah, apa sih kiatnya Cintin bisa terus bersemangat dan ya kiat bersemangat dulu deh. Iya. Ya, Hmm. sebelumnya aku juga mau nyapa teman-temanku dulu. Eh, Selamat sore ya teman-teman. Ada Ko Anton Mitra, Thomas Yaryadi, Sis Johanna, An. Banyak banget deh pokoknya. Nggak disebutin satu-satu deh. Sehat-sehat semuanya. Ya, Cici, thank you ya. Sebelumnya terima kasih udah ngundang saya. Terus terang nih, eh, nggak nyangka bakal diundang gitu ya. Lalu lucunya gini, waktu Cici nanya, suamimu di mana gitu kan?
Aku tak kirain Cici cuma nanya suami ada di mana. Kebetulan suamiku di sebelah. Aku bilang suamiku di sebelah. Nggak taunya itu adalah temanya ya teman-teman. Nggak taunya itu adalah temanya. Peran suami itu ada di mana ya gitu. Nah, tadi Cici tanyanya gimana supaya bahagia ya? Apa gimana tadi? Ya, semangat terus nih gitu. Cinkin tuh bisa semangat terus. Semangat, iya, gimana sih gitu triknya gitu ya supaya bisa membawa semangat itu kepada perempuan-perempuan nanti yang nonton kita nih gitu. Iya. Nah, semangat itu sebenarnya kita bisa ciptakan ya dari dalam hati kita dulu nih, gitu kan. Kita nggak bisa pungkirin kan masalah pasti ada, namanya orang manusia masih hidup ya kan. Pasti ada lah manusia masih ada salahnya, ada masalah sama suami lah, ntar sama anak lah, belum lagi kita juga ngurusin karyawan, customer gitu ya, pasti ada aja lah. Cuman bagaimana kita mengatur itu gitu supaya tetap kita selalu stabil, bahagia kita tetap nggak berkurang. Jadi kalau aku sih melakukan semuanya pekerjaan yang aku kerjakan tuh semuanya kita ngomong bukan alay ya. Tapi bener, yaitu dengan cinta. Jadi kita suka, kita seneng melakukannya, baru kita bisa all out. Tapi kalau kita nggak seneng, kita kerjakan, pasti terpaksa gitu rasanya. Lalu gimana caranya ya? Kita mesti nimbulkan rasa seneng itu dulu, gimana gitu. Misalnya, kita nggak suka nih pekerjaan ini, tapi kita mesti, ya kita cari-carilah. Cari-cari, oke, gimana caranya supaya saya bisa seneng sama kerjaan ini gitu. Tapi ada juga kerjaan ya Cici yang aku nggak suka gitu kan, yaitu akunting. Mungkin teman-teman gue udah banyak yang tahu aku nggak suka akunting, hitung-hitungan nggak demen ya kan. Terus terang Ci, aku kuliah akuntansiku tuh itu ulang-ulang berkali-kali Ci, nggak dapet balance-balance-nya Ci. Kalau dulu sekolah gampang, tinggal masukin biaya lain-lain, balance sudah. Kalau kuliah kan nggak bisa begitu, Ci. Nah itu aku sampai ngulang berapa SKS. Lalu gimana caranya? Berhubung kali ini pekerjaan karena aku sendiri yang lakuin kan, jadi aku delegasikan ke orang lain gitu loh. Jadi apa yang aku nggak suka, aku delegasikan ke orang lain, aku ya tinggal mantau lah gitu. Nah, kebetulan ada suamiku yang suka hitung-hitung. Nah, itu biar dialah yang kerja gitu. Itu sih, Ci. Jadi yang penting intinya kita suka dulu pekerjaan kita apa. Kalau kita ternyata nggak suka, kita harus delegasikan ke orang lain. Paling itu. Ya, artinya pokoknya kita cari yang suka-suka aja deh gitu ya. Betul. Nah, itu ditanyain tuh. Kalau hitung duit suka enggak? Nggak suka hitung duit, demennya kalau transferan masuk, Cie. Iya, karena saya ngelihat tuh kayak gini ya, kalau Cinkin itu kan tadi, ya oke, berarti tips pertama itu adalah melakukan sesuatu dengan sukacita ya, artinya ya, gitu ya. Jadi kita melakukan sesuatu yang kita sukai, kalau kita melakukan sesuatu yang sesuai dengan hobinya kita, gitu ya, pasti itu akan membuat kita happy melakukannya ya. Betul. Ya. Nah, terus gini Cinkin, ya ini sebenarnya berhubungan ya dengan yang namanya Cici pernah ngikut dalam satu program yang namanya talent mapping gitu ya. Jadi talent mapping, jadi sebenarnya setiap manusia itu ada 34 bakatnya gitu. Nah, jadi walaupun Cinkin tidak mengerti tentang yang namanya talent mapping itu apa gitu, tapi kamu sudah mempraktekannya gitu loh. Jadi kamu melakukan sesuatu yang kamu sukai, yang tidak sukai itu kamu kolaborasi, jadi kerja teamwork sama orang lain gitu. Jadi itu sebenarnya sesuatu yang sangat luar biasa sekali gitu. Oke, nah ini yang kedua nih pertanyaan saya nih. Nah, kelihatannya ya walaupun kamu juga bukan orang yang santai ya, kamu juga sibuknya luar biasa ya. Nah, cuman kamu tuh bisa memperlihatkan kepada orang lain gitu ya bahwa sesibuk-sibuknya aku tetap aja loh waktu buat saya bisa hadir, kan kita juga ketemu di grup-grup lah gitu ya, gitu. Jadi mana-mana, ada Cinkin lagi gitu ya, gitu. Nah, mungkin seperti itu bisa diceritakan ke teman-teman nggak sih? Kelihatannya tuh kayaknya
kamusnya Cinkin tuh adalah nggak ada kata sibuk deh gitu. Teman, yang penting bagaimana Cinkin membagi waktu kali ya. Coba mungkin bisa sharing sama teman-teman. Iya. Kalau Wah, ada hal Dokter Fred. Iya, sore Dokter Fren. Nah, kalau hal Weh, seperti dia itu masih ya pagi sebenarnya gini. loh. Hmm. Pagi ya? Iya, soalnya Dokter Frednya lagi ada di Amerika. Oh, pantes. Belakangan ini kan nggak gitu aktif dalam grup nih ternyata ya. Sukses ya Dokter Fren. Ya, kalau aku sih ya sebenarnya ya itu sesuatu hal kalau kita anggap itu susah, pasti susah. Kalau aku Yap. nggak tahu ya, kalau aku ya ngalir aja Ci, bukan ngalir dalam artian ngalir yang nggak tahu kemana-mana gitu ya, nggak tahu juntrungan enggak gitu kan. Jadi kita ngalir, kita ya udah, oke, sekarang apa yang harus kita kerjakan gitu kan. Ya udah, kita yang bisa kita kerjakan dulu. Cuman, nah jeleknya aku nih kadang-kadang aku nunda Ci. Nah yaitu balik lagi soal yang hitung-hitungan tuh. Kadang suruh ngerekap itu aku nggak mau, jadi aku suka nunda pekerjaannya, aku nggak suka gitu kan. Berarti yang aku suka baru kekerjain. Nah itu paling aku duluin. Nah kebetulan aku tuh demennya networking, jadi kalau ada di grup ada acara apa atau ada kegiatan apa, aku seneng gitu loh, karena ya itu bisa kumpul rame dengan teman-teman melakukan sesuatu hal gitu kan. Nah itu sih paling, jadi ya itu kita mesti melakukan semuanya itu ke satu. Kalau kita memang anggap itu simple, mudah, ya itu jalanin aja. Cuman kadang gini kan Ci, orang belum kerja gitu ya, orang belum kerja udah ngelihat nih kerjaannya banyak, tuh dia belum apa udah pusing duluan gitu kan, nggak tahu mesti mulai dari mana gitu kan. Tapi kalau kita duduk dulu, tenang, mikir kita harus kerja apa dulu, habis itu ini apa, habis ini apa, terus berikutnya apa. Tapi kebetulan ya namanya cewek biasanya multitasking ya Ci. Kayak kemarin aku pagi bisa ikut Zoom sambil nyiapin makanan, sambil ngitin orderan, sambil ngatur karyawan. Ya itu, yang penting kita fokus sih. Menurut aku tuh harus fokus juga. Kalau kita nggak fokus dan kita bingung mau mikir kerja apa dulu, ya itu akhirnya yang ini nggak beres, itu nggak beres gitu kan. Tapi kalau kita udah fokus, tahu kita mau ngapain, harus diapain, biar bisa nyampun, ngeblend, nah udah deh. Jalannya gampang gitu ya. Tiap hari sih begitu sih, Ci. Mungkin udah terbiasa ya. Ya, saya mau bertanya nih, gimana fokusnya kalau ada 4 kegiatan yang harus dilakukan gitu ya, 1 Zoom, 1 beresin ini, 1 bersih karyawan, gimana nih fokusnya nih? Nah itu dia nih, kita kan begini ya, maksudnya kita prioritas nih, ini penting atau enggak gitu. Kalau penting biasanya aku misalnya kayak Zoom ya, Zoom kan kita nggak bisa tinggal ya Ci, mau ngomong kita sih denger ya. Kalau aku udah daftar pelatihan apa gitu yang aku nggak bisa, aku udah lagi kasih suamiku nih yang dengerin gitu. Nih lu dengerin gitu, tak kasih linknya, lu yang dengerin, gue udah bayar gitu. Aku ngerjain yang lain. Paling gitu. Jadi itu pinter juga. Nah, disinilah udah kedapatan nih di mana peran suami. Peran suami itu ternyata bisa disuruh-suruh ya. Disuruh untuk belajar ilmu dan nanti ceritakan gitu ya. Wah, ini tips yang benar nih. Ya, nah ini tips yang benar nih gitu. Lain kali saya mau begitu juga. Ya kan kita nggak bisa dengerin, suruh orang lain yang dengerin. Kalau dia dengerin, nanti kalau dia cerita, kalau mending ceritanya nyambung. Kalau cerita nggak nyambung, nanti diomelin lagi sama Cinkin ya. Tapi rata-rata sih ada ininya kan Ci, kadang kalau kita nah ini ada yang tanya nih, tuh suami nggak komplain nih Ci, katanya gitu. Itu siapa nih? Apa sih camu leker ya sis kita bilang aja itu kita bayar gitu. Kalau bayar kan dia nggak berani sia-siakan juga. Sayang duitnya. Sayang duitnya, apalagi dikasih tahu kok bayarnya mahal loh gitu ya. Bayarnya mahal nih gitu kan. Lu harus ikut. Ya ini berarti satu teamwork yang sangat bagus ya. Jadi Cinkin, ya saya mau ngomong bahwa Cinkin sangat beruntung gitu loh, bisa dapet pasangan yang bisa mengikuti ya iramanya itu. Kan tidak semua orang bisa seperti itu Cinkin gitu ya.
Ya Ya. nggak usah jauh-jauh lah, misalnya kayak saya gerak di bidang parenting gitu ya. Aduh, buat suami saya itu bidang apa sih gitu ya, kan itu tidak mudah gitu kan, gitu. Nah, makanya buat saya itu kenapa saya ngundang Cinkin gitu ya. Kenapa saya ngundang Cinkin? Saya pengen sekali teman-teman yang lain yang nanti menyaksikan obrolan ini gitu supaya mereka itu tumbuh ya, tumbuh ada asanya gitu. Jadi jangan sampai putus asa bahwa wah semua tuh kayaknya saya nggak mungkin dia bisa seperti itu gitu. Jadi apa yang di-sharing sama Cintin ini bisa memberikan satu ide lah gitu, kayak tadi gitu. Jadi bisa belajarnya bareng, bagi tugas kayak gitu ya. Oke. Nah, Cinkin, kalau untuk dunia, kan kamu sama suami kamu bisnisnya bareng ya? Hmm. Bisnisnya bareng ya. Mungkin kalau bisnis bareng itu lebih mudah kali ya kalau misalnya karena topik-topik yang mau kita bahas itu kan lebih lebih similar ya, lebih sama ya gitu. Jadi kan kan tujuan kita di bisnisnya itu sama, kerjanya sama gitu. Nah, kadang-kadang apa sih yang membuat kalian tuh lebih kompak itu gimana gitu misalnya? Iya. Supaya Kebetulan kan memang sama ya bidangnya. Cuman memang ya balik lagi kita nggak bisa maksain. Misalnya ya kayak Cimeli kan beda nih suami sama istri, ya kan beda bidang. Ya kita juga nggak bisa maksain untuk suami ikut kita atau kita ikut suami, nggak mungkin juga. Apalagi kalau sama-sama menghasilkan gitu. Ya buat apa sama-sama menghasilkan kan nggak mungkin lu tinggalin kerjaan lu deh, lu ngikut gua kan nggak mungkin juga. Tapi ya Ci, kalau saya ya dulu suami saya juga pekerjaannya nggak sama, bidangnya nggak sama. Dia main di percetakan, sedangkan saya main di warnet gitu kan, sama kantin. Kerjaan kita nggak sama, tapi kita sebagai istri gitu kan, sebagai istri harus tahu nih suami kita kerjaannya apa, kira-kira kita garis besarnya. Jadi logikanya gini deh, apa aku selalu kalau suamiku punya kerjaan, aku selalu berpikir gini, amit-amit misalnya suamiku nggak ada, aku masih bisa jalanin perusahaan dia, jalanin usahanya dia. Itu, walaupun aku nggak terjun langsung, tapi aku cari tahu. Jadi kan kadang ada gini, Ci, suami istri beda bidang, sama-sama gue nggak mau campur dulu, jangan campur gue, sama-sama bener-bener nggak tahu pasang tembok gitu kan. Begitu pasangannya nggak ada misalnya, nggak ngerti ini kerjanya gimana, apa segala macam, jadi nggak ada penerusnya gitu kan. Kalau aku sih nggak mau kayak gitu. Jadi waktu itu ini pengalaman juga sih waktu itu. Jadi suamiku kebetulan sakit gitu kan, nggak bisa ngejalanin pekerjaannya dia. Aku yang turun tangan sih. Jadi aku yang kontakin si ininya, suppliernya, apa segala macam. Aku yang jalanin gitu loh. Jadi kayak sekarang di Bebek juga gitu. Kemarin tuh dia juga isoman sendiri tuh, nggak bisa kemana-mana. Jadi kita yang ngebantuin nih, nyari bahan di mana, segala macam itu kita yang bantu gitu. Jadi kita mesti tahu gitu dikit gitu. Kita mesti tahu dikit, setidaknya kita tahu yang pokok-pokoknya itu apa. Jadi seumpamanya dia nggak bisa, kita bisa bantu jalanin. Itu sih kalau aku sih penting menurut aku itu Ci. Jadi kita nggak bisa yang namanya masa bodoh, suami gue mau kerja apa, mau jadi nggak jadi masa bodoh gitu kan, nggak bisa. Jadi kita memang tidak ikut mempengaruhi suami, tapi kita setidaknya tahu gitu loh. Cuman kadang suami nggak mau, kalau suami nggak mau tahu urusan kita, urusan ibu-ibu. Sebenarnya disitulah kelebihannya seorang perempuan ya, gitu. Iya, jadi walaupun si suami nggak mau tahu urusan ibu-ibu, tapi ibu-ibu perlu tahu urusan suami, jangan apa-apa nggak tahu. Nah, itu juga. Kadang suami juga kesel sih kalau istri nggak tahu apa-apa kan jengkel. Ya, betul, betul. Nah, makanya kan kita kembali lagi kepada kondisi setiap orang itu berbeda-beda ya, gitu. Misalnya kayak suami saya kan bukan kerja, dia bukan usaha ya, tapi dia kerja dengan orang ya. Saya kan nggak bisa tahu semua detail ke sana gitu ya. Ya, tapi saya setuju sih, lebih baik kita tuh juga, maksudnya kita tahulah deh siapa teman-temannya gitu ya. Kalau ada apa-apa kita tahu ya, kita mesti minta tolong sama siapa gitu. Menurut saya itu kadang penting ya, ketika teman-teman misalnya
ceritalah, minimum cerita tentang keadaan perusahaannya seperti apa yang sedang terjadi gitu. Nah, minimum kita perlu tahu gitu ya. Ya memang kasarnya kalau ya karena saya juga beberapa ya orang MK itu juga ngalamin yang apalagi yang dia punya usaha besar gitu ya, tiba-tiba suaminya ya, apalagi yang masa-masa sekarang ya, tentang masa kena COVID ini ya, jadi suaminya begitu kena COVID plek gitu, kaget dia gitu ya. Nah, yang nggak pernah pergi ke kantornya, yang nggak pernah ngurusin karyawan gitu, yang tiba-tiba harus lakukan ini gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini teman-teman, saya lihat nih banyak sekali bapak-bapak yang mendengarkan ya, mudah-mudahan benar-benar mendengarkan ya gitu. Jadi bisa maksudnya apa yang disampaikan Cinkin ini sebagai sesuatu tindakan preventif gitu loh, preventif ya, kalau sesuatu terjadi gitu ya. Nah, bagaimana sih istri saya tuh bisa menyambungnya. Nah, sebenarnya dari perjuangannya Cici kan tahu ya bahwa saya selalu ingin banget kalau perempuan itu minimum lah punya daya juang gitu. Jadi punya mentalitasnya itu ya, mentalitasnya. Karena ini penting sekali gitu loh. Ketika mentalitinya nggak ada, daya juangnya nggak ada, itu istilahnya kayak mobil nih, mau didorong kayak apapun kan nggak bisa gitu kan gitu. Nah, jadi ini yang menurut saya ini persiapan-persiapan yang memang harus ada pada perempuan gitu. Nah, Cinkin, kebanyakan nih ya, kebanyakan itu kan tidak bisa nih mengatur mengatur ritme bersama dengan suaminya, kerja dengan suaminya gitu ya. Tanda kutip nih, kalau Cici lihat Cinkin itu kan segitu lebih powerful kayak gitu ya gitu. Nah, sebenarnya apa iya seperti itu, si suami itu kayaknya lebih nurut aja gitu. Nah, atau memang makanya ini yang saya mau tanya nih, di mana peran suaminya gitu ya. Nah, jadi mungkin Cinkin bisa sharing sama kita. Iya. Nih bapak-bapak pada heboh. Jadi kadang gini sih sebenarnya Ci ya, kita kalau bilang orang bilang aku beruntung, iya aku beruntung gitu loh. Terus suamiku juga beruntung gitu. Jadi istilahnya kita tuh sama-sama beruntung lah ngomongnya ya kan. Sama-sama beruntung. Iya, enak aja lu. Suaminya dengerin nggak nih sekarang? Suaminya dengerin nggak nih? Tadi dengerin, habis itu dia keluar. Pokoknya intinya dia nggak mau campur urusan saya, Ci. Oke, good. Ya, Jadi gini. Berarti kadang sama-sama beruntung ya. Iya dong. Kita jangan cuma bilang suami gue beruntung nih dapet gue. Nanti jatuhnya ego. Atau gue beruntung dapetin suami gue gitu. Terus lunya sial dong. Ya kan? Jadi kita mesti sama-sama beruntung ya kan. Nah, baru bisa jalan gitu kan. Ya. Orang pada ngelihat ya di depan layar gitu ya, kelihatannya seolah tuh Cinkin yang di depan, Cinkin yang ngelit ya kan, Cinkin yang ngelit, segala-gala semua di tangannya Cinkin gitu ya. Enggak, Cici gila aja. Ya, aku tuh beruntung. Nah, aku tuh beruntung tapi aku nggak sial ya. Aku beruntung punya suami yang benar-benar support ya kan. Dia orangnya bukan nggak mau tahu, Ci, bukan nggak mau tahu. Saya sama dia tuh ibaratnya gini, saya nggak perlu cerita. Kadang-kadang dia tahu sendiri gitu loh. Saya juga kadang bingung ya. Dalam hati kita pikir ini orang kelihatannya cuek, tapi ternyata merhatiin gitu loh. Dia tahu saya bergaul sama siapa aja gitu, segala macam tuh saya kegiatannya apa aja, dan dia itu bener-bener trust 100% ke saya. Dia kasih saya mau keluyuran kemana juga bebas gitu kan, main ngobrol sama laki-laki juga bebas. Nah, itu menurut saya ya awal-awalnya kita ya waktu masih pacaran lah istilahnya gitu ya, mula-mula itu kita mesti bener-bener kita menjadi diri kita sendiri gitu. Kita jangan pakai topeng-topeng gitu kan ya. Dari awal suami kenal saya kan memang temen cowok saya banyak gitu kan. Berarti kalau dia terima sama saya, ya berarti dia udah tahu lah istilahnya, memang saya banyak temen cowok gitu kan. Tapi balik lagi ke kita sendiri gitu kan.
kita bisa nggak Ya. sih bikin suami kita percaya gitu loh. Tapi kalau makanya kadang-kadang ada yang bilang suaminya cemburuan apa segala macam, ya balik lagi sih ya, semua orang nggak sama gitu kan. Memang ada yang Ya. tipe-tipe protektif, memang ada ya kan. Lalu Hmm. gimana ya, namanya udah jadi suamimu, berarti kan kamu juga nggak mungkin lah tiba-tiba dia protektif. Otomatis dari sejak pacaran juga pasti mungkin kan, Ya. protektif kan ada ya, sejak pacaran mau pergi kemana aja tanyain udah pulang belum apa segala macam kan, itu kan waktu pacaran biasanya kelihatan ya Ci ya. Nah kalau Hmm. waktu pacaran aja kamu bisa nerima itu, harusnya ketika menikah pun kamu harus terima itu gitu loh. Jangan ketika menikah dilarang-larang ngomel gitu, lu nggak percayaan gue lah apa segala macam, ya lu dari pacaran kan udah tahu gitu loh. Makanya sih menurut aku penting juga sih itu di saat kita pengenalan dengan calon kita, itu penting. Jadi kalau misalnya udah nikah, kalau saya ini baik lagi prinsip saya udah nikah, baik buruknya dia itu udah jadi saya punya jalan lah, destiny saya gitu, udah ya udah jodohnya Tuhan lah gitu. Jadi nggak ada yang namanya saya salah nikah lah atau apalah gitu. Nggak ada Hmm. kayak begitu gitu. Nah itu untungnya puji Tuhan, saya juga karena suka nanya sama suami saya gitu ya. Eh, Kadang kan kita juga ngeri ya, diem-diem. Mas suami saya kelihatannya diem ya. Tahu-tahu meledak kan nggak lucu ya Ci ya. Tapi enggak, dia Hmm. dia orangnya bisa gitu. Ini komunikasi ya antar suami istri mesti. Jadi apa yang dia nggak suka, apa yang kita nggak suka harus dikasih tahu gitu loh. Jangan cuma pakai kode-kode gitu. Dia bilang saya nggak suka misalnya begini 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 gitu kan. Kita juga ngomong nggak Hmm. suka begini begini. Ya udah, yang dia nggak suka jangan kita kerjakan gitu. Tapi kalau misalnya Hmm. ada satu hal yang ini balik lagi ke kata maaf. Nah, saya ada kasih pasang postingan tadi malam tentang maaf. Itu sih magic words menurut saya. Jadi kalau misalnya ya kadang-kadang nih kalau saya ngomong laki-laki egois pada ngomel nih ntar nih. Kalau laki-laki itu kan susah ya minta maaf ya Ci ya. Cuman ya udah, emang ya kita mesti tahu emang cowok pride-nya lebih tinggi gitu. Kita kalau cewek bisa ngalah dan bisa mengucapkan kata maaf, terus buat apa kita perpanjang-panjang gitu kan. Kalau aku sih gitu. Jadi kalau ada salah apa, selek apa sama suami, ya udahlah, maaf aja gitu. Cari bahagia istilahnya daripada kita cari ribut gitu kan. Stres Ya, sendiri. betul. Oke, nah berarti teman-teman itu sudah dengar ya langsung dari Cinkin ya bahwa Cinkin sendiri juga menyadari gitu ya bahwa mungkin orang secara kasat mata tuh ngelihat bahwa Cinkin itu yang lebih berperan, kayaknya yang suaminya yang takut kayak gitu. Padahal tidak gitu ya. Jadi makanya ini yang harus kita sampaikan juga gitu ya bahwa Kita mesti kan sadar sih, Ci. Mesti sadar betul kalau di suami adalah kepala. yes, leadernya kita ya gitu. Nah, jadi di sini Cinkin juga apa ya, maksudnya menyadarkan juga gitu bahwa sehebat-hebatnya seorang perempuan juga tetap ada pria hebat di belakang kita gitu kan ya Cinkin ya. Di Ya, samping, di nggak selama samping. oh di samping. Tapi ya menurut almarhum Bapak Daud Yusuf ya bahwa perempuan itu memang bisa menempatkan diri ya. Kadang dia ada di sampingnya si laki-laki itu ya untuk menjadi pendampingnya. Kadang dia ada di belakang untuk mendorong suaminya dan kadang-kadang dia perlu Depan. di depan tuh menjadi leadernya ya. Ya. Jadi inilah hebatnya sebenarnya kayak kita bicara tentang peran perempuannya itu ya. Jadi tidak perlu merasa bahwa oh kita selalu ada di belakang selalu yang kayak merasa tertindas terus ya, enggak kayak gitu ya. Nah, saya juga sangat setuju banget gitu. Tadi Cinkin kan kayak kira-kira seperti inilah. Kalau kita perempuan mampu menempatkan diri ya, tahu cara menempatkan diri, tahu bagaimana menghargai diri kita sehingga Mm-mm. pasangan kita bisa menghargai kita, itu yang menurut saya Mm-mm. yang jauh lebih penting ya Betul. Cinkin ya, Mm-mm. betul ya Betul. itu. Ya. Nah sedangkan saya selalu berpikir gini, banyak banget perempuan yang suka tanda kutip tadi ya bicara tentang laki-laki itu egois gitu misalnya gitu ya. Sorry ya, bukan kalau saya justru bilang
saya pernah ya ngomong sama suami saya tuh seperti gini nih, Cinkin gitu. Kenapa ya laki-laki itu egois gitu? Saya ngomong kayak gitu kan. Suami saya ngomong satu kalimat yang bikin saya mikir gitu ya, gitu. Dia bilang kayak gini, kalau laki-laki itu tidak egois, berarti dia bukan laki-laki gitu. Waduh, ya. Jadi sejak dia ngomong kayak gitu, begitu saya mau ngomong dia egois, saya langsung mikir gitu, oh iya, mendingan dia egois deh daripada dia bukan laki-laki loh. Ya, jadi buat kita nih ya, buat kita sebagai perempuan itu juga perlu menyadari ya, sebenarnya yang membuat mereka egois itu bukan semata-mata mereka mau, tetapi budaya kita di timur ya, di timur kita gitu, apalagi kita yang orang Chinese ya, turunan itu ya, selalu kita yang menempatkan sebenarnya, menempatkan bahwa perempuan itu lebih tinggi gitu, ya kan? Jadi karena selalu ditempatin di tempat yang lebih tinggi, ya pantas aja kalau dia merasa bahwa dia lebih berharga. Dari tadi yang kamu sebut dengan pride-nya itu tadi gitu ya, gitu. Nah, kalau sekarang kan udah nih, tadi posisinya suami sudah oke nih, luar biasa ya. Nah, kalau dalam pola pendidikan anak-anak gitu, apa yang dilakukan oleh Cinkin sama suami? Kalau dalam pola pengasuhan? Kalau pengasuhan ya, kalau misalnya dalam pendidikan itu kayak sekolahnya apa segala macam ya kita kerjasama kan. Kalau dulu masih offline, dia yang khusus nganter-nganter atau kadang-kadang dia bikin sarapan pagi, Misalnya kalau saya kan ini manusia malam, tidur pagi, bangun pagi. Jadi kalau misalnya anak-anak tidur pagi, bangun siang. Iya, bangunnya jam 9. Jadi kan anak-anak udah pada sekolah dong, ya kan? Nah, jadi anak-anak sekolah udah jam 5 itu udah harus dibangunin. Nah, itu semua, nah itu mertua saya masuk nih, limpopi. Sore, Mami. Nah, tuh ada Pak Yaya juga sore. Nah, gitu. Jadi, kebetulan ya, suamiku juga orangnya enggak yang namanya, ini tugas wanita loh, lu harus kerjakan. Gua laki-laki, tugas laki-laki. Enggak gitu, Ci. Jadi dia orangnya memang, puji Tuhan ya, ada Mami nih, mamiku nih. Jadi mami mertuaku ini dari dasarnya itu mendidik mereka memang laki cewek semua sama gitu loh. Cewek tetap bersihin rumah, laki juga bersihin rumah karena memang dia nggak ada pembantu di rumahnya. Jadi udah terbiasa gitu untuk kerja rumah tangga itu udah biasa dan nggak ada yang namanya ini kerjaan cewek, kerjaan laki, gengsi gue hilang lah segala macam, nggak ada. Jadi selama dia bisa bantu kerjakan, dia kerjakan. Bahkan dia pernah bilang gini, Ci, urusan makan, kalau saya nggak bisa masakin, nggak apa-apa, gue tinggal beli, dia bilang gitu. Gampang sesimpel itu gitu, ngapain ribet, dia bilang gitu. Kadang kita yang istri yang merasa nggak enak loh. Gue nggak masak nih, terus suami gue gimana? Suaminya dari mana nih? Suaminya dari daerah mana? Surabaya. Tuh si Mami masih mau ikut di sini ya. Cinkin dari mana? Saya Jakarta. Cinkin dari mana? Jakarta. Nah, Cinkin. Ini mertua aku eksis ini di sosmed. Iya, luar biasa loh. Dia yang follow aku, malah suamiku nggak pernah ngutak-ngatik sosmedku. Ya, jadi ya berarti tadi apa ada Mami Popi ya. Selamat ya, Mami Popi punya seorang menantu yang begitu luar biasa. Ya, ini juga terima kasih, anaknya juga luar biasa. Ya, luar biasa. Kalau urusan lagi ke urusan anak tadi ya. Nah, itu kalau yang waktu offline sama-sama kerjasama. Lalu sekarang udah online nih. Mau nggak mau saya lah gitu, karena kan urusan sekolah grup segala macam saya yang masuk kan, grup orang tua. Jadi kalau anak saya ada yang belum ngerjain tugas apa segala macam, saya lah yang ini, ayo gitu. Nah, puji Tuhannya Cici, aku kan orangnya sibuk dan aku sebenarnya nggak terlalu urusan anak-anak itu nggak terlalu, Ci. Karena nggak tahu kenapa ya, aku tuh kalau sama anak-anak mungkin karena aku karena pikiranku, pekerjaanku banyak. Jadi kalau anak-anak itu lelet-lelet, aku suka ngomel. Nah, puji Tuhannya ada suami bisa bantu. Nah, tapi karena di online ini dan anak-anak juga udah mulai gede ya, Ci, jadi bisa dibilangin,
Paling aku cuman bilang, pokoknya mami papi ini kerja cari duit buat kalian, kalian sekolah yang bener. Dia bilang, jangan sampai mami dapat laporan dari guru, kan sekarang enak nih online kan, jadi kalau ada apa-apa anaknya pasti dilaporin ke orang tua kan. Nah, jangan sampai mami dapat laporan gitu kan. Nah, kemarin dapet tuh anakku yang SMP, Ci. Biasa kalau SMP kan udah mulai-mulai ABG ya, mulai-mulai punya pikiran sendiri lah, ngelawan lah segala macam. Dilaporin lah katanya anak ini waktu belajar online kelihatan lagi nonton YouTube katanya guru kan. Aku nggak ngomong banyak, aku cuma bilang gini aja, kamu udah gede, kamu bisa pikir sendiri, aku bilang kan, pokoknya mami papi cari duit buat kamu sekolah yang bener. Sekarang mami kasih pilihan, kamu mau handphonenya diambil selamanya, atau kamu mau stop handphone pada saat belajar. Dia milih. Aku nggak main handphone pada saat belajar. Oh ya udah, aku bilang, kalau ketahuan ambil ya, iya katanya. Janji ya, deal ya, deal. Ya udah, ntar kalau misalnya kejadian gitu, nah aku kan orangnya nggak tegas. Aku bilang sama dia, kalau misalnya ketahuan, mami suruh papi ambil ya, gitu kan. Kalau suamiku udah ambil, ambil Ci, taruh tempat yang dia nggak bisa ngambil. Nggak tahu pokoknya ada di mana aja gitu. Sampai nanti aku yang nanya ke suami, suruh ngeluarin, baru dikeluarin. Jadi dia bener-bener puji Tuhan juga ya, aku punya anak yang bener-bener bisa support ya, walaupun mereka belajar sendiri-sendiri, puji Tuhan nilainya bagus, Ci. Dan nggak bisa dibilang nggak pernah bermasalah gitu di sekolahan. Bandel-bandel dikit mah biasa gitu kan. Yang penting nggak sampai kita dipanggil kepala sekolah. Ya, nah ini kan dan teman-temanku juga luar biasa. Ya, yang paling penting kan di sini kalau saya lihat tuh kan pentingnya komunikasi ya, Cinkin ya. Kalau Cinkin itu maksudnya ketika gurunya memberikan laporan, jadi Cinkin kan tidak langsung menghukum mereka, tetapi kan ada suatu deal yang kamu tawarkan gitu ya, kondisi yang kamu tawarkan. Jadi kalau tidak lakukan ini, nah kamu mau ini atau mau itu gitu kan. Jadi kan ada memberikan ruang kepada anak itu boleh berbicara, ada ruang anak itu boleh dia didengarkan gitu. Jadi ini yang sebenarnya yang banyak sekali tidak dimiliki oleh anak-anak gitu. Karena apa? Karena orang-orang di kita di sini nih sering banget masih selalu mendikte anak gitu ya. Jadi merasa bahwa pokoknya mami lakukan yang terbaik buat kamu. Padahal yang terbaik buat maminya belum tentu terbaik buat anaknya gitu ya. Dan saya ngelihat bahwa apa yang telah dilakukan oleh Cinkin sama suami itu sangat luar biasa gitu ya. Jadi maksudnya perannya itu loh, bisa berbagi peran di situ. Jadi ketika mami nggak bisa, papi yang akan masuk gitu. Jadi anak-anak itu walaupun papi dan maminya itu sibuk, sebenarnya disinilah yang kita bisa dapat hikmahnya itu, bahwa bukan berapa banyak waktunya bersama anak, tetapi bagaimana membuat waktu yang sedikit itu menjadi bermanfaat gitu. Betul. Ya, ini sangat luar biasa sekali Cinkin. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan Cinkin ini jadi bisa memberikan satu pemahaman juga nih ya buat bapak-bapak yang selama ini kan takut gitu ya. Oh, istri saya jaga anak aja di rumah gitu ya. Ada yang begitu sih. Iya, saya nggak mau nanti istri saya kayak Cinkin, kayak sibuk banget gitu ya. Nah, sekarang kan Cinkin udah beliin tips ya, Pak Jonathan ya. Sebenarnya Ci, menurut saya kalau hal itu sebenarnya memang balik lagi ke kita sendiri sih sebagai istri. Kita masih bisa nggak naruh suami kita itu di atas. Karena bukan artian di atas kepala kita gini nggak ya, teman-teman. Jadi kadang-kadang aku bukan memposisikan bukan mau ngejelekin kaum wanita, enggak. Cuman emang kadang-kadang cewek itu suka keblinger gitu istilahnya, mentang-mentang udah jago terus dia lupa gitu kalau masih ada suami yang mungkin kelihatan kayak nggak ngapa-ngapain, tapi coba deh kamu pikir lagi, kamu list lagi, sebenarnya suamimu itu kerja banyak loh, cuman nggak kelihatan mungkin. Ya seperti inilah posisi ibu-ibu rumah tangga lah. Orang pada bilang nggak kerja apa-apa lu katanya, padahal
Kerjaan ibu rumah tangga mana ada selesainya ya kan, sampai dia tidur lagi ketemu pagi lagi kerjaan nggak ada jam selesainya. Cuman kan nggak kelihatan istilahnya. Ya kan? Pokoknya dikiranya cuma nyapu, beres-beres rumah nggak kelihatan. Coba kalau nggak ada ibu-ibu di rumah apa nggak pada berantakan. Iya. Nah itu kadang-kadang nggak menghargai. Sekarang ya. Nah itu kadang-kadang si istri udah terlalu jago, dia lupa ada suaminya, akhirnya jadi berasa nggak butuh kayak gitu. Seolah-olah suami nggak kerja apa-apa gitu. Jadi nggak ada. Ya itulah, kita mesti sadar dulu bahwa ya suami kita tetap di atas, walaupun kita kelihatannya jago gimana, tanpa dukungan dia pun nggak bakal bisa lah gitu. Seumpamanya saya terlalu aktif gini, terus dianya nyekal, nggak ngasih saya untuk aktif. Ya nggak bisa juga, saya nggak bakal bisa muncul nih warawiri di sosmed gitu kan. Semua ya pasti atas persetujuan dia juga, gitu Ci. Ya, oke. Berarti kata kuncinya itu adalah Cinkin tetap memposisikan ya, maksudnya bagaimana bijaksana di dalam memposisikan memposisikan suami gitu ya. Terus porsinya ya, porsinya istilahnya nih, kita jadi seorang istri nih. Ketika suami kita yang menjadi kepala kita, istilahnya dia kalau suruh berhenti ya kita harus berhenti. Kira-kira kan kayak gitu, benar gak ya? Betul, gitu ya? Betul. Ya sama. Nah ini yang saya selalu saya waktu mengerjakan kayak gini juga sama, Cinkin gitu. Kebayang ya, saya kerja dengan posisi yang sangat bagus, dengan penghasilan yang sangat bagus, tiba-tiba pluk gitu kerja di bidang ini gitu ya. Dan pada saat itu ya suami saya cuma hanya ngomong satu hal aja sih, ketika kamu melakukan ini dengan bahagia gitu ya, jadi ya saya senang aja gitu melihat kamu bahagia, itu aja gitu. Nah jadi ketika kita melakukannya dengan passion ya, betul, kita melakukan dengan passion, kita melakukan dengan sepenuh hati ya, saya yakin banget itu pasti ada hasil yang bisa kita dapatkan lah gitu. Bener, gitu. pas banget deh. Suamiku juga ngomong gitu, kalau lu suka ya udah kerjain aja gitu. Simple. Iya, daripada kita kerja sesuatu yang kita nggak suka, ujung-ujungnya cembetut aja gitu ya. Ya. Cuman ya itulah ya, kadang ada aku nemuin beberapa case, kadang istrinya kelihatannya bagus banget nih berkarya sebenarnya, tapi dicekal gitu kan sama suaminya, yaitu karena suami mungkin lebih dominan, nggak mau istrinya nanti menjadi di atas gitu misalnya istilahnya, kan kadang-kadang begitu ya. Nah itu balik lagi ke kita, gimana kita bisa ngebuktiin bahwa oke, dengan gue beraktivitas padat, keluarga tetap terjaga, lu tetap gue urusin, anak tetap gue urusin. Kalau kayak gitu kan suami juga pasti, aku jamin suami pasti support gitu. Cuman kadang kan gitu, orang seorang wanita terlalu sibuk ngurusin kerjaan dia, akhirnya dia lupa suaminya, dia lupa anaknya, pokoknya kerja mulu. Nah itu yang akhirnya bikin problem. Tapi kalau misalnya kita bisa buktiin, gue bisa loh nih jalan seiring bareng-bareng gitu, tiga-tiganya gitu, anak, suami sama kerjaan bisa jalan bareng, ya pastilah, aku yakin suami pasti izin. Betul. Jadi sebetulnya apa yang diajarkan oleh seorang R.A. Kartini ya, saya selalu ingat betul ya bahwa R.A. Kartini itu yang diperjuangkan oleh seorang R.A. Kartini itu adalah emansipasi. Nah, emansipasi itu selama ini banyak sekali orang menempatkan arti dari emansipasi itu sangat sempit sekali gitu, Cinkin, gitu. Nah, kenapa? Karena orang hanya berpikir gini, apa yang bisa dilakukan oleh laki-laki, perempuan harus bisa. Nah, itu biasa emansipasi seperti itu. Terus emansipasi itu terwujudnya yaitu ya, misalnya di DPR deh gitu, porsi perempuan tuh harus sekian persen kayak gitu, itu emansipasi gitu. Nah, padahal saya baca buku dari 100 tahunnya R.A. Kartini ya. Waktu itu saya baca buku dan itu ada satu hal yang sangat dalam sekali artinya. Jadi bahwa
emansipasi itu adalah kemampuan seorang perempuan dalam mengambil keputusan. Nah, jadi kalau perempuan itu mampu mengambil keputusan, disitulah kebebasan dia itu akan terwujud. Nah, kayak tadi Cinkin sudah lakukan, kamu mau apa? Saya bisa ngurusin anak, saya bisa ngurusin ini, rumah semua rapi, sekarang apalagi nih, gitu kan, kira-kira kayak seperti itu. Nah, jadi yang nggak perlu jangan sampai, aduh ini ada pompa air, panggil suami, dikit-dikit suami, gitu kan, berarti kan kita tidak mampu mengambil keputusan itu, gitu kan. Nah, jadi tapi gini juga nih, seperti yang tadi bilang pompa air apa segala macam itu ya. Kalau saya nggak setuju kita yang kerjakan. Tetap walaupun kita bisa misalnya ya, walaupun kita sebagai wanita sebenarnya bisa, tapi kita nggak bisa abai satu sisi pihak suami itu ingin merasa dibutuhkan juga. Jadi kita jangan jadi superwoman, semua kita lakuin, dari ngangkat galon lah, masang genteng bocor lah, nggak usah gitu. Kita belaga nggak bisa aja, biar aja suami yang kerja gitu loh. Jadi dia merasa tetap berfungsi sebagai kepala keluarga, tetap ada fungsinya gitu. Tadi aku belum selesai, Cinkin. Maksudnya aku jangan sampai cuman hanya servis pompa 50.000 aja. Aku tanya suamiku dulu ya, kayak gitu loh maksudnya. Itu nah, jangan sampai hal-hal yang segitu kecil aja kita mesti terlalu tergantung gitu ya, gitu. Jadi dari maksudnya itu, Cinkin. Betul. Ya, ada yang begitu, saya yakin, yang dikit-dikit nanya. Saya nanya dulu ya, gitu. Saya pernah jualan apa gitu ya, 25.000, Cinkin. Saya tanya suami saya dulu ya, saya tuh langsung udah, aduh ilfil aja deh gitu sama seperti itu ya. Gitu. Iya. Tuh Pak Jonathan senangnya sama istri yang berotot katanya gitu. Ini siapa nih? Sentra Apple nih, Aceh. Ya, jangan sampai istri manjat genteng sendiri loh. Ada yang begitu. Aku punya teman gitu. Jadi dia akhirnya ya ini ya. Kadang aku bilang gini ya. Kadang benernya suami itu tergantung istri juga. Karena kita ini istri juga sebagai penolong. Juga jangan cuma istri sebagai teman tidur doang istilahnya. Kita istri sebagai penolong juga, ya sebagai orang tuanya juga, ya sebagai semuanya lah istilahnya gitu kan. Jadi kejadian begini, Ci. Jadi ini si suami dimanjain istilahnya. Sampai dia ngangkat air galon sendiri. Pokoknya apa-apa dia sendiri. Akhirnya begitu disuruh, si suami bilang, lu kan bisa, lu juga bisa. Akhirnya itu suami tiduran aja tuh di rumah. Aku bilang begini, nggak boleh dong, harusnya itu yang kerjain yang cowok. Terus dia bilang, susah nyuruh dia mah lama, jadi gue gergetan, gue kerjain sendiri. Ya salah lu sendiri kan, akhirnya lu sendiri yang capek sendiri ya kan. Akhirnya kalau misalnya coba deh, kalau lu nggak mau kerjain, dia nggak mau kerjain, lu nggak mau kerjain, biarin aja. Gue bilang gitu, misalnya kayak itu ngangkat air ke bak mandi gitu, jadi dia masih pakai sistem pompa gitu kan, jadi mesti pindahin lagi ke bak mandi. Nggak mau ngangkat, biarin aja, nggak usah mandi. Gue bilang gitu. Tapi si istri nggak betah, akhirnya diangkatin. Ya udah, akhirnya ya itu kan karena didikan lu sendiri gitu. Makanya aku bilang suami bagaimana itu juga tergantung istri gitu. Kalau istrinya pinter ininya ngelidernya gitu gimana, ya itulah seperti Cici bilang tadi, bisa di depan, bisa di belakang, bisa di samping. Nah itu kita fungsinya istri memang harus serba bisa. Nah, nanti mami Poppy tambah sayang nih sama Cinkin nih ya. Nggak tahu dia masih siapa nih. Amelia, thank you. Nih kata Amelia tuh jadi Spider Woman deh gitu kalau manjat-manjat genteng. Ini siapa nih, mau dikerjain atau mau cari suami yang lain? Aduh, aku ini banyak banget yang komentar, jadi kita agak sanggup untuk baca satu persatu ya. Oke, Cinkin. Ya, senang sekali ya. Intinya adalah bagaimana sebenarnya perempuan itu sebenarnya dia yang menentukan bahwa dirinya itu berharga atau tidak. Ya. Dia itu menjadi perempuan itu dia bisa dihargai atau tidak
gitu. Jadi menurut saya itu sangat tergantung kepada si perempuannya ya. Betul. Kira-kira kan seperti itu ya Cinkinnya. Nah, dalam pengalamannya nih, Cinkin kan tadi yang ngelit itu suami gitu ya, yang ngelit Cinkin itu suami, dan sangat kebetulan banget dan sangat beruntung sekali gitu ya bahwa suami itu bisa menghargai Cinkin gitu. Tentunya kalau kita lihat kalau lihat dari apa yang terjadi pada Cinkin, ya memang Cinkin tuh menempatkan diri bahwa saya memang pantas gitu ada di posisi ini gitu. Jadi posisi yang saya dihargai karena apa? Karena saya juga menghargai. Ya, jadi menurut saya itu yang sangat penting ya, sehingga nah suami kita itu kan jadi mengerti ya, terutama suaminya Cinkin, jadi dia trust-nya tuh ada gitu, karena Cinkin yang telah memberikan bahwa saya tuh memang pantas untuk dipercaya gitu, karena saya melakukan hal yang memang bisa dipertanggungjawabkan kayak gitu. Oke, Cinkin, ini kita sudah di penghujung acara nih gitu ya. Nah, kira-kira di luar sana tuh kan saat-saat sekarang nih ya banyak banget perempuan yang mungkin tadinya dia kerja di luar, di kantor kayak gitu ya. Terus situasi sekarang, kondisi perusahaan yang juga lagi drop dan mungkin tanda kutip dia ada sebagian yang misalnya kena PHK ataupun mungkin work from home ya kan, tahu lagi ya, biasa kan dia nggak pernah ngurusin yang anaknya gitu ya, sekarang tuh dia mesti ngikutin anaknya online, stres gitu ya. Sampai kemarin ada temen yang lucu sekali, jadi dia sampai ada rekaman ya, ada rekaman tetangganya yang teriak dari pagi sampai malam cuman masalah sekolah anaknya gitu. Ya, nah apa yang ingin Cinkin sampaikan kepada teman-teman yang sedang mendengarkan ataupun nanti kita rerun dari acara ini? Ya, aku mau bahas tentang sekolah anak dulu ya. Ya memang ya, kalau misalnya aku aja sendiri ya, aku ngikuti dalam kelasnya grupnya orang tua itu, aku stres sendiri loh. Tugas ini, tugas itu, tugas ini, tugas itu, dan semuanya online gitu kan. Belum lagi anak-anak ada bimbel ya. Saya tuh menempatkan diri juga di posisi sebagai anak. Saya aja bacanya stres, gimana anak gitu kan. So, gimana? Ya udah bawa santai aja gitu. Kenapa? Kok enak amat lo bawa santai gitu kan. Ya udah, pokoknya intinya gini. Bukan anak nggak perlu belajar. Anak tetap belajar. Cuman masalah nilai, mau dia bagus, mau dia jelek, yang penting, aku selalu bilang, yang penting kamu belajar, kamu udah usaha, nilaimu mau bagus, mau jelek, nggak masalah. Tapi, tolong, jangan di bawah KKM. Yang penting kamu naik kelas aja, mami nggak mau tahu. Jadi kalau anakku dapat nilai jelek, oh ya udah, ada remedial kan, gue bilang gitu, ada, ya udah belajar. Jadi aku nggak mau bikin pusing lagi. Terus tadi juga ada temenku yang namanya Lea gitu kan. Nah itu dia udah tahu banget tuh. Aku nih orangnya paling kalau misalnya udah mulai chat panjang-panjang gitu, aku nggak mau baca nih kadang. Pokoknya aku langsung nanya, ada tugas apa sih gitu? Ada apa? Terus kadang gurunya juga ngomong, si ini belum kerjain, anakku belum kerjain tugas yang ini. Langsung aku suruh gitu. Yang penting komunikasiku dengan guru itu lancar, hubunganku dengan guru itu baik. Aku tetap berterima kasih sama guru. Ada kadang nih orang tua nih ya. Jadi guru sebenarnya dibilang kayak online gini katanya gurunya kesantai lah apa segala macam. Enggak, guru juga sama stresnya gitu kan sama orang tua. Jadi tolonglah hargai masing-masing, hargai guru, hargai murid, hargai orang tua juga. Jadi saya biasa komunikasi sama guru. Maaf ya, misalnya nih anak saya dia nggak kerjain, maaf ya Bu. Soalnya saya juga kerja, jadi yang mana anak saya belum kerjain atau anak saya ada sesuatu, tolong lapor ke saya. Jadi kita komunikasi baik. Kalau misalnya guru umpamanya ada yang kekurangan atau apa ya kita harap maklum gitu, sama-sama mengerti aja lah gitu. Jadi kalau komunikasi kita baik dengan guru, pasti deh ke anak juga enak gitu, anaknya juga ringan. Jadi pokoknya intinya gitu. Udah stres jangan ditambah stres. Yang penting anak naik kelas udah. Lagian juga nanti suksesnya dia juga nggak dari sekolahan. Tergantung bagaimana dia di luar. Itu menurut saya, tergantung dia bagaimana di luar. Dan itulah yang saya tekankan ke dia. Nah, terus lalu untuk yang ibu-ibu yang tiba-tiba WFH segala macam, balik lagi,
kita jangan berpikir secara full. Kalau berpikir secara full tuh istilahnya, aduh ribet nih, ini gimana. Akhirnya nggak ada yang selesai seperti yang tadi saya bilang. Ya udah kita cacah dulu, kalau saya diajarin tuh dicacah dulu. Oke, apa nih yang perlu kita lakukan dulu? Kita list dulu, kira-kira yang penting apa, dan lakukanlah apa yang bisa kita lakukan sekarang. Jangan pikir, oh nanti kalau saya kerjain ini, nanti akan begini, akan begitu, akan begini, akan begitu. Ribet amat gitu kan. Lu belum mulai, tapi lu udah pikir ini dulu, itu dulu. Nggak usah. Langsung aja, lu bisa apa sekarang? Lu bisa masak, ya udah masak. Lu nggak bisa masak, lu nonton YouTube atau apa. Pokoknya selama mau belajar, aku yakin pasti bisa. Buktinya banyak Ya. loh ibu-ibu yang tadinya nggak bisa masak, tiba-tiba masak, tiba-tiba punya catering, tiba-tiba bisa buka bakery. Malah bersyukur loh Ya. akhirnya. Ya, betul, betul. Jadi Hmm. intinya mindset ya. Kembali lagi ke mindset ya. Jadi ya buat teman-teman Betul. yang sudah menyaksikan acara hari ini, ya kita mesti sangat berterima kasih kepada Cinkin karena Cinkin telah Sama-sama. memanas-manaskan ya, telah memberikan kita semua semangat gitu ya, bahwa semua itu bisa diupayakan ya. Yang penting itu adalah bagaimana kita berkomunikasi ya. Berkomunikasi. Nah, mudah-mudahan teman-teman mendapatkan manfaat dari obrolan ini, dan sekali lagi Cinkin memposisikan suaminya di posisi yang tepat ya, bagaimana menjadi seorang kepala rumah tangga ya. Jadi sehebat-hebatnya seorang perempuan kalau dia selalu tahu bagaimana menempatkan dirinya menjadi seorang istri dan seorang ibu di rumah gitu ya, maka dia akan menghadirkan surga bagi keluarganya. Oke, Saya setuju sekali itu. Ya, setuju terima sekali, kasih saya banyak ya. Ya, terima kasih banyak ya Cinkin telah memberikan inspirasi ya. Dan mudah-mudahan teman-teman yang sekarang lagi lesu, lagi tidak bersemangat habis mendengarkan kita dan nanti mendengarkan siaran ulangan ini menjadi lebih bersemangat lagi. Oke, terima kasih teman-teman semua. Saya tidak bisa menyapa satu persatu dan saya sangat menghargai waktu yang telah diberikan untuk ikut dalam obrolan ini bersama saya dengan Cinkin. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode yang mendatang ya. Tiap minggu itu selalu ada obrolan. Oke, terima kasih Cinkin. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Sore.